Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana fil ardi khalifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dewan juri dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Pemimpin yang Adil. Sebagai seorang pemimpin, manusia memperoleh amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengolah alam beserta isinya agar manusia dapat hidup dengan kebahagiaan yang penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa membina persaudaraan dan kesatuan, melarang perpecahan dan perselisihan. Maka dari itu manusia memerlukan adanya sikap dan tanggung jawab yang baik di dalam hubungannya dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Ia kehendaki, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini bahwasanya kekuasaan adalah pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dipimpinnya. Maka pemimpin itu harus adil dengan semua umatnya dalam menetapkan suatu hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada siapa yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan apabila engkau menetapkan di antara manusia, hendaknya engkau menetapkannya dengan adil. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seorang pemimpin dipilih bukan hanya karena ia berkehendak, melainkan ia berhak dijadikan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang mampu berbuat adil dan bertanggung jawab atas segala aspek yang telah diamanahkan kepadanya. Dan siapakah manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala?
Dan sebaliknya, siapakah manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala? Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla dan yang paling dekat tempat duduknya kelak di hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Sedangkan manusia yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla dan yang paling jauh tempat duduknya kelak di hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, karena adil itu mendekatkan kepada takwa. Demikian, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kata yang salah itu datangnya dari kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.